Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi bersama saya Mayang Dery. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis artikel secara kritis yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility, IT Capabilities, dan Superior Performance terhadap Economic Performance yang disusun oleh Bapak Ari Ekstandi dan juga Anggi Alwit Putriawan. Yang pertama ada apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Motivasi atau isu menurut data dari BPS Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang IBS pada kuartal 1 tahun 2019 naik 4,45% dibandingkan periode yang sama di tahun 2018. Dikarenakan perkembangannya dunia usaha, maka persaingan semakin meningkat dan ketat. Perkembangan dan kemajuan perusahaan dilihat dari kinerja ekonominya. Kinerja ekonomi dapat direlevasikan dari posisi saham, sehingga saham banyak dipengaruhi oleh risiko pasar yang tidak menentu. Lalu ada research gap-nya. Yang pertama ada economic performance mempengaruhi responsibility atau CSR, di mana perusahaan dapat memperoleh nilai ekonomi yang luar biasa dalam memecahkan masalah-masalah sosial, di mana ketika perusahaan melakukan hal ini, maka pada akhirnya membantu perusahaan untuk mencapai daya saing mereka. Menurut Sunario Nugroho dan juga Ikram di tahun 2015. Lalu yang kedua ada economic performance mempengaruhi kemampuan teknologi informasi atau IT capabilities dalam era yang didominasi teknologi saat ini. Informasi telah menjadi aset utama dari setiap organisasi yang ambisius dan kualitas keputusan manajemen sepenuhnya bergantung pada informasi menurut Kim pada tahun 2016. Lalu yang ketiga ada economic performance mempengaruhi kinerja unggul atau superior performance. Secara khusus, suatu perusahaan yang telah mencapai kinerja superior maka merupakan sebagai bentuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan menurut Sandra pada tahun 2016. Lalu ada fenomenanya perusahaan PT SAT Nusa Pesada Tbk atau PTSN didirikan pada tahun 1990 sebagai perusahaan yang menyediakan jasa atau manufaktur elektronik dan perusahaan produsen elektronik pertama yang melantai di BI pada tahun 2007. Berdasarkan data indeks harga saham gabungan IHSG selama 29 April sampai 3 Mei 2019, PTSN masuk dalam kategori top loser karena harga saham perusahaan terkoreksi 32,14% menjadi 760 per saham. Setelah sebelumnya, sepanjang tahun 2018, harga saham PTSN meroket hingga 964% dan menjadi emiten dengan kenaikan kedua tertinggi di BI. Lonjakan kerugian itu dipicu oleh menggelembungnya beban bunga pinjaman dari sebelumnya 0 menjadi 7,9 miliar. Karena perseroan baru saja mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan nilai maksimum 75 miliar. Kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomena dengan baik. Lalu yang kedua ada jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama ada economic performance adalah kinerja perusahaan secara relatif berubah-ubah dari tahun ke tahun menurut Alanita dan Suaryana pada tahun 2014. Yang kedua ada superior performance, kinerja unggul adalah semua tentang menyediakan layanan berkualitas dan alat yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan dengan benar pertama kali. Kinerja yang unggul memiliki arti yang jelas, ini adalah kemampuan untuk menghasilkan profitabilitas tinggi dan meningkatkan laba seiring waktu. Menurut De Bey et al. Pada tahun 2012. Yang ketiga ada corporate social responsibility atau CSR adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersama dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas secara lebih luas menurut Pramana dan Yadiana pada tahun 2016. Lalu yang terakhir ada IT capabilities, kemampuan teknologi informasi IT adalah kemampuan organisasi berdasarkan aspek IT dan pengetahuannya untuk menciptakan nilai melalui fluktuasi harga saham yang diikuti oleh meningkatnya profitabilitas perusahaan menurut Malvin dan Wijaya pada tahun 2016. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penulisan.
Lalu ada apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Dari sampel penelitian 18 perusahaan manufaktur terdapat di BI tahun 2014 sampai 2018, ada hubungan antara CSR dengan kinerja ekonomi. CSR dan super performance memberikan kinerja positif pada kinerja ekonomi, sedangkan IT capabilities tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja ekonomi dikarenakan perusahaan yang diteliti belum berfokus pada IT. Kritiknya, peneliti tidak secara jelas menjelaskan novelty penelitian di bagian abstrak atau pendahuluan. Novelty tersirat secara implisit di bagian kesimpulan penelitian. Padahal novelty merupakan salah satu unsur utama penelitian. Lalu yang keempat, apa perumusan masalah dari penelitian ini? Yang kesatu ada apakah CSR mempengaruhi kinerja ekonomi perusahaan? Yang kedua ada apakah IT capabilities mempengaruhi kinerja ekonomi perusahaan? Yang ketiga ada apakah super performance mempengaruhi kinerja ekonomi perusahaan? Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan rumusan masalah secara jelas. Rumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah ditulis atau dijelaskan pada pendahuluan yang termasuk salah satu latar belakang penelitian. Rumusan masalah tersebut merupakan hasil penelaah dari reviewer berdasarkan hipotesis penelitian. Lalu yang kelima ada apakah tujuan penelitian ini? Untuk mengetahui Yang pertama ada untuk mengetahui pengaruh CSR terhadap kinerja ekonomi. Yang kedua ada untuk mengetahui apakah pengaruh IT capabilities terhadap kinerja ekonomi. Lalu yang ketiga ada untuk mengetahui pengaruh super performance terhadap kinerja ekonomi. Kritiknya, peneliti tidak mengonsep tujuan penelitian secara terpisah dari hipotesis penelitian. Tujuan penelitian ini merupakan hasil penelaah reviewer yang diambil dari hipotesis penelitian. Lalu yang keenam, apakah kontribusi dari penelitian ini? Kinerja ekonomi adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas aktivitas laporan keuangan perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode tertentu. Informasi dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk menarik para investor menanamkan sahamnya pada perusahaan. Selain itu, perusahaan dapat memperoleh nilai ekonomi yang luar biasa dengan memecahkan masalah sosial yaitu investasi. Lewat konsep CSR atau Corporate Social Responsibility, perusahaan membuktikan di dirinya bermanfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk masyarakat luas serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi. Dengan daya saing yang begitu berkembang, maka perusahaan melakukan upaya untuk mengurangi hambatan dan mendapatkan daya saing keuntungan melalui investasi dan implementasi informasi teknologi. Oleh karena itu, IT dan informasi teknologi memainkan peran penting dalam sosial dan perubahan ekonomi. Perusahaan akan lebih mementingkan penggunaan strategis informasi teknologi untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis, mengurangi produk atau biaya lainnya dalam akumulasi investasi, dan menyebar informasi teknologi sebelum ekonomi mengalami penurunan. Keterkaitan superior performance dalam penelitian ini ialah dalam hal keunggulan daya saing yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan industri pada pasar yang sama. Kritiknya, hasil penelitian ini pada akhirnya akan mampu mengidentifikasi ada tidaknya pengaruh CSR, IT capabilities, dan super performance pada kinerja ekonomi. Informasi ini selanjutnya akan berguna sebagai referensi perusahaan dalam menentu kebijakan yang relevan dan keadaan di lapangan. Lalu untuk yang ketujuh, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian? Yang pertama adalah teori sinyal atau signaling teori, merupakan salah satu teori pilar dalam memahami manajemen keuangan. Teori ini dikembangkan oleh Ross di tahun 1977 yang menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaan akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor. Yang kedua ada teori legitimasi, menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat menurut Nasir, Purnia, dan Hakri pada tahun 2013. Dalam teori legitimasi tersebut, perusahaan berusaha untuk menyesuaikan keadaan dengan peraturan yang berlaku di masyarakat sehingga dapat diterima di lingkungan eksternal, karena dalam teori legitimasi menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat sekitar merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat menurut Ulya di tahun 2014. Yang ketiga, menurut teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi
di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang di mana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pemilik modal atau prinsipal. Selain itu, perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya, sebab pengelola anak modal atau steward berusaha mencapai sasaran organisasinya menurut Gumanti dan Jember di tahun 2018. Kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan grand teori dalam penelitian ini. Lalu yang ke-8 adalah jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Teori sinyal atau signaling teori. Teori sinyal dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel economic performance, di mana informasi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengukur kinerja ekonominya yang dapat menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah dari laporan tahunan perusahaannya. Kedua, ada teori legitimasi atau legitimasi teori. Dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel corporate social responsibility yang terletak pada tujuan yang sama, yaitu hubungan dua arah antara perusahaan dan masyarakat, di mana teori legitimasi merupakan aktivitas perusahaan yang dibatasi oleh kontrak sosial. Yang ketiga, ada teori stewardship. Dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel superior performance dan IT capabilities steward. Steward berpedoman dengan berpenting peran manajemen untuk selalu mengutamakan kepentingan jangka panjang kelompok atau organisasi di atas kepentingan pribadinya, seperti peningkatan penjualan atau profitabilitas. Maka menjadi tugas utama manajer untuk mengajar strategi dengan menciptakan kinerja yang unggul dan kemampuan IT. Kritiknya, tidak ada kritik pada poin ini karena selain peneliti telah menjelaskan teori yang digunakannya, peneliti juga dengan jelas menjelaskan keterkaitan setiap teori dengan variabel yang digunakan. Lalu, yang ke-9 ada gambar kerangka konseptual. H1 yaitu Corporate Social Responsibility atau SCCR. X2-nya ada IT Capabilities dan X3-nya ada Superior Performance terhadap variabel Y yaitu Economic Performance. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah jelas dalam menjelaskan mana variabel independen X1, X2, dan X3 dan independen Y-nya secara implisit. Lalu yang ke-10, apakah hipotesis penelitiannya? Yang pertama ada corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang kedua ada IT capabilities berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang ketiga ada superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Ketika tidak ada kritik untuk poin ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan hipotesis dan penelitian ini. Yang ke-11 ada jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional, variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Yang pertama ada analisis data panel yang merupakan gabungan antara dua deret waktu atau time series dan data deret lintang atau cross section. Kita bisa lihat di sini ada rumusan-rumusan variabel dari dependent dan juga ada dari variabel independentnya. Lalu ada IT capabilities dan juga superior performance. Ketika tidak ada kritik untuk poin ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan variabel dan pengukurannya dalam penelitian. Lalu ada teknik penarikan sampel. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menampilkan teknik penarikan sampel secara implisit. Ada juga unit analisis sampel yang didapat, yaitu 16 perusahaan sampel dengan periode 5 tahun sehingga jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 80 data observasi. Kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis secara implisit. Lalu ada jenis data. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data berupa angka yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber telah menggunakan teknik dokumentasi. Kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis data secara implisit. Lalu ada uji kelayakan model analisis data panel. Kritiknya, peneliti kurang jelas dalam menampilkan uji kelayakan model. Harusnya peneliti menjelaskan proses uji secara terperinci, model statistik deskriptif, uji T, koefisien determinasi hingga uji F-nya. Metode analisis data.
analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara data deret waktu atau time series dan data deret rentang atau cross section. Di sini ada uji Chow, uji Hausman, dan uji language multiplier. Ketika tidak ada kritik untuk poin ini, peneliti sudah menampilkan tabel dalam penelitian ini. Lalu yang ke-12 ada jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Dari persamaan regresi data panel di atas dapat dilihat pengaruh dari variabel-variabel independen, corporate social responsibility, IT capabilities, superior performance terhadap variabel dependent economic performance. Ketika peneliti sudah menampilkan persamaan regresi data panel, tetapi peneliti tidak menjelaskan secara implisit. Lalu yang ke-13 ada jelaskan pembahasan hasil penelitian. Statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis. Yang pertama ada statistik deskriptif, yaitu peneliti tidak menampilkan data penelitian sehingga tidak bisa digambarkan statistik deskriptif dalam penelitian ini. Hasil uji kelayakan model, ini ada hasil dari kesimpulan modelnya, yaitu berdasarkan pengujian terhadap ketiga model regresi data panel dapat disimpulkan bahwa model random effect dalam regresi data panel digunakan lebih lanjut dalam pengestimasi pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, superior performance terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur di bursa efek tahun 2014 sampai 2018. Lalu ada uji hipotesisnya. Nilai T statistik corporate social responsibility CSR sebesar 3,589594 lebih besar dari T tabel, dan nilai prop-nya 0,0006 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel corporate social responsibility dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Dengan demikian, H1 dalam penelitian ini diterima. Lalu selanjutnya ada T statistik IT capabilities sebesar 0,95318 lebih kecil dari T tabelnya, dan nilai prop-nya 0,1550 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel IT capabilities dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance. Dengan demikian, H2 dalam penelitian ini ditolak. Lalu ada nilai T statistik superior performance SP sebesar 3,862263 lebih besar dari T tabel, dan nilai prop-nya 0,0002 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel superior performance dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Dengan demikian, H3 penelitian ini diterima. Lalu, apakah kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian? Kesimpulannya, hasil penelitian ini menunjukkan F statistik atau CSR 3,589594 lebih besar dari T tabel, dan nilai prop-nya lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Artinya, variabel corporate social responsibility berpengaruh terhadap economic performance. Dari hasil ini dapat disimpulkan dengan adanya kepedulian perusahaan terhadap stakeholder. Perusahaan dapat membuktikan dirinya bermanfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk masyarakat luas. Dengan performanya, CSR dapat memberi manfaat dengan meningkatkan penjualan sehingga profitabilitas perusahaan meningkat. Hasil penelitian menunjukkan T statistik IT capabilities 1,4366,3 lebih besar dari T tabel, dan nilai prop-nya lebih besar dari 0,05, maka H2 ditolak. Artinya, variabel IT capabilities tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance, dikarenakan perusahaan yang diteliti belum terlalu fokus dalam IT, dan banyak perusahaan yang masih tidak maksimal dalam menciptakan sumber daya IT di saat perusahaan menanamkan investasi yang tinggi pada teknologi namun tidak diimbangi dengan keahlian ataupun pengetahuan IT, maka tidak akan meningkatkan proses bisnis, apalagi mendatangkan manfaat ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan T statistik superior performance lebih besar dari T tabel, dan nilai prop-nya
lebih kecil dari 0,05, maka H3 diterima. Artinya, variabel superior performance tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance. Dapat disimpulkan bahwa superior performance dicirikan oleh pekerjaan yang efektif sekaligus efisien dan merupakan sasaran kinerja yang ditetapkan untuk kinerja apapun dengan pencapaian terbaik. Perusahaan yang memiliki superior performance akan menciptakan keunggulan kompetitif yang secara otomatis dengan segala performanya akan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dengan lengkap terkait kesimpulan. Lalu ada keterbatasan. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan keterbatasan yang dihadapi saat melakukan peneliti. Kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi peneliti saat melakukan penelitian. Implikasinya, kritik peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitiannya. Harusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder terkait pengaruh corporate social responsibility, high-tech capabilities, dan superior performance terhadap economic performance. Sekian materi yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.